Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Yulfaulia. Dibuatnya video kali ini bertemakan monolog Palestina dan untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik hitubah. Oke, sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa sekarang negara Palestina sedang terjajah oleh negara Israel, di mana mereka saat ini sangat membutuhkan banyak bantuan dari kita sesama umat muslim. Sudah banyak ribuan korban dari mulai anak-anak bayi, balita, hingga orang dewasa, baik orang Islam ataupun non-Islam, sebab ledakan-ledakan bom yang mematikan yang diluncurkan oleh negara Israel. Maka dari itu, sahabat-sahabat sekalian, mari kita mendoakan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kuatkan doa kita untuk mereka. Lalu, mengapa kita harus membela negara Palestina? Sebab negara Palestina menyimpan keutamaan dan keistimewaan. Ada 5 alasan mengapa kita harus tegak lurus untuk membela Palestina. Yang pertama, bumi Palestina adalah buminya para nabi. Tercatat dalam sejarah bahwa nabi yang pertama mendatangi tanah Palestina adalah Nabi Adam. Adapun nabi-nabi yang pernah berhijrah ke negara Palestina yaitu ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, selain itu nabi-nabi yang melanjutkan dakwah para nabi sebelumnya di Palestina yaitu Nabi Yusya bersama Khalid bin Jufran. Tidak sampai di sini, ada pula nabi-nabi yang memimpin dan menguasai negara Palestina yaitu Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman, di mana nabi-nabi yang terlahir di Palestina seperti Nabi Ismail, Ishak, Yakub, Sulaiman dan Isa. Sementara nabi-nabi dimakamkan di Palestina yaitu Ibrahim, Lut, Ishak, Yusuf, Daud dan Sulaiman. Di mana fakta-fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa negeri Palestina memiliki arti penting dan sebab negara Palestina ini adalah saksi perjalanan Nabi dan juga untuk umat manusia khususnya bagi umat muslim di seluruh dunia. Sudah sepatutnya kita untuk memiliki kepedulian kepada Palestina, negerinya para nabi dan juga para rasul. Yang kedua, di Palestina terdapat Masjid Al-Aqsa, di mana Masjid Al-Aqsa ini memiliki kedudukan dan keistimewaan di hati kaum muslimin. Bagaimana tidak istimewa? Pertama, nama Masjid Al-Aqsa berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti difirmankan di dalam surat Al-Isra ayat 1, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran. Kami sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Nah, yang kedua, Masjid Al-Aqsa menjadi pusat keberkahan bagi seluruh dunia. Ketiga, Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslimin. Yang keempat, Masjid Al-Aqsa adalah sebuah markas dakwah para nabi dan rasul, sebab belasan para nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran yang menjadikan Masjid Al-Aqsa sebagai pusat dakwah mereka. Selain daripada itu, Masjid Al-Aqsa juga menjadi tempat tinggal sekaligus madrasah dan tempat beribadah perempuan mulia Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa. Yang kelima, Masjid Al-Aqsa adalah sebuah landasan Rasulullah SAW naik ke langit saat melaksanakan Mi'raj, menembus pada petala-petala langit yang 7 sampai ke Sidratul Muntaha, lalu menghadap kepada Allah untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Yang keenam, Masjid Al-Aqsa menjadi satu-satunya masjid di muka bumi yang pernah menjadi tempat sholat berjamaah seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan Palestina yang berikutnya atau yang ketiga adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakannya agar dijadikan negeri ini negeri yang diberkahi. Yang keempat, bumi Palestina adalah bumi yang diberkahi oleh Allah. Hal ini bisa kita pilih dari surat Al-Anbiya ayat 71 selain surat Al-Isra ayat 1 tadi. Yang kelima, negeri Palestina menjadi sebuah negeri yang sunnah diziarahi, dan itu sudah disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang artinya jangan bersusah payah melakukan perjalanan untuk beribadah kecuali ketiga masjid, yaitu ada Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan juga Masjidil Aqsa.
Oleh karena itu, tidak heran jika umat Islam banyak sekali berbondong-bondong untuk menziarahinya. Sebab semakin banyak yang menziarahi, maka akan semakin memperkuat posisi Masjidil Aqsa dan juga kawasan Baitul Maqdis sebagai milik umat Islam sepenuhnya. Melaksanakan ibadah di Masjidil Aqsa memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki jika kita sholat di masjid-masjid yang lain. Semoga Allah mentakdirkan kita untuk sholat dan beribadah di Masjidil Aqsa yang mulia dalam keadaan terbebas dari penjajah Israel. Lalu bagaimana cara kita untuk membela negara Palestina? Membela Palestina bisa kita lakukan dengan berbagai cara tergantung kepada kapasitas masing-masing individu. Misalnya, kita membagikan informasi tentang situasi di Palestina kepada teman-teman ataupun keluarga di sosial media, mencakup fakta-fakta dan dampak konflik terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Yang kedua, kita ikut berpartisipasi dalam sebuah aksi kampanye, kita ikut bergabung dan juga mendukung kampanye aksi-aksi solidaritas untuk Palestina baik di tingkat lokal maupun global. Yang ketiga, dukungan finansial. Kita bisa memberikan dukungan finansial kepada organisasi ataupun lembaga amal yang bekerja untuk membantu masyarakat Palestina. Kita bisa memberikan bantuan finansial kepada saudara-saudara kita di Palestina yang bisa digunakan untuk mendukung kesehatan, pendidikan, ataupun bantuan darurat untuk mereka. Yang keempat, menggunakan platform media sosial. Kita pun bisa memanfaatkan media-media sosial untuk menyampaikan pesan dan menggalang dukungan. Gunakan tagar relevan, bagikan cerita ataupun foto ataupun artikel yang menggambarkan situasi di Palestina. Yang kelima, mengampanyekan boikot Israel. Kita juga perlu mendukung kampanye boikot Israel terhadap produk-produk atau entitas yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Palestina. Kita bisa mengurangi produk-produk yang dibuat oleh Israel dengan kita memboikot hal itu menjadi alat efektif untuk mengekspresikan ketidaksetujuan kita terhadap tindakan-tindakan yang merugikan untuk Palestina. Tapi perlu diingat teman-teman, dengan kita membantu menjalankan aksi dengan penuh tanggung jawab, kita juga harus memperhatikan dampak dari setiap tindakan yang kita lakukan. Sebab dengan kita memahami kerangka kerja dan kebijakan-kebijakan yang mendukung perdamaian dan juga keadilan untuk mereka, itu menjadi langkah penting untuk kita dalam membela hak-hak rakyat Palestina. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Mari sama-sama kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah membebaskan Palestina dari segala bentuk kejahatan Zionis Israel dan sekutunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kemenangan, ketenangan, dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.